saya cek punya antum ya. Ini sebenarnya antum sudah cukup jalan ya. Normatif rhetorical theory. Ya. Aristotle adalah kunci. Kebanyakan pakai bahasa Inggris ya, jurnalnya. Ya memang, ya kan? Memang. Justru yang antum tulis ini nanti yang akan menjadi suatu yang bermakna untuk orang yang lain. Itu juga pikirkan. Ya. Justru karena belum ada yang nulis itulah kemampuan antum itu nanti akan jadi diakui orang karena merintis jalan bagi orang lain. Itu caranya. Kalau semiotika, yang lain kan kayaknya banyak saja semiotika di ini. Memang benar. Cuman ketika nanti antum mulai masuk, nah ini itu juga mulai rumit. Ya kan? Aku hanya sekedar mengandalkan buku-buku yang tidak terlalu banyak, wah nanti bisa repot. Ya, jadi makanya di sini kita assess dulu. Assess itu maksudnya kita uji dulu bagian yang sulit di mana, ya kan? Ataukah antum ada kesulitan dalam cara menulisnya? Itu namanya kesulitan dalam melakukan artikulasi. Artikulasi itu anak tuh paham, tapi nulisnya gimana ya? Yang kayak gini nih, yang anak baca Ya, itu paham mana kayak gitu. Nah itu antum kalau menemukan kesulitan kayak gitu ketika membaca, antum voice note ke saya. Misal ini saya baca buku judulnya ini, yang saya pahami itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ini orang nulisnya gimana? Kak, ya kan? Jadi ada selalu ada cara, ya kan? Ini selalu ada cara. Nah ini retorika normatif ini sudah bagus ini. Eh, Diana Goldsmith, oke bagus. Nah ini memberikan kontribusi normatif retorika ini udah benar. tapi kayaknya itu cuma ada di bukunya Golds gitu. Ya udah. Selain itu nggak ada pandangan lain dari ini. Nah berarti kan udah nemu dong, ya kan? Artinya eh, inti dari pokok teori normatif retorika normatif itu orang itu langsung jauh melacak Aristoteles. Ya, kayak gitu. Kalaupun orang berbicara retorik, ya orang langsung merujuk ke Aristoteles saja. Tapi kalau retorik yang normatif, Aristoteles kan 6 orang. eh, enam orang. Ya, tapi kan yang nemuin apa namanya, judul ini kan Goldsmith. Ya betul. Tapi Aristoteles itu yang merintis istilah retorik. Oh, Jadi Aristoteles itu punya sekitar 30-an karya. Salah satu judul karyanya adalah retorik. Itu nama buku juga. Jadi, retorik. Hanya itu aja judulnya retorik. Isinya apa? Isinya dia cerita. Jadi orang itu berbicara itu kadang-kadang kayak gini. Orang berargumen tuh kayak gini. Dia kan seorang filsuf. Dia melihat orang itu gimana, gimana, gimana. Akhirnya kesimpulannya mestinya kayak gini. Itu. Jadi sebenarnya ya orang biasa kayak kita. Cuman mungkin karena ya makanannya bukan tempe juga sih yang jelas. Tapi mungkin karena tulisannya itu dia sampai hari ini dikenal orang. Nah, tulisan ini ditinggalkan. Dan Anda harus tahu, tulisan Aristoteles itu dikembangkan orang setelah para ilmuwan muslim menerjemahkannya dan mengembangkannya dan memberikan komentar. Loh, kenapa nggak orang Kristen ya? Ini pertanyaan menarik. Nah, emang ajaran-ajaran Aristoteles ini bertentangan dengan Kristen, Tuhanan dan lain sebagainya itu berapa bertentangan. Tapi beberapa orang Kristen, beberapa teolog Kristen akhirnya mengambil ide-ide itu aja. Ya, ambil aja kalau kelihatan bertentangan ya dia. Tapi di masa selanjutnya tetap kesulitan mengembangkan. Tapi orang Muslim masuk para filsufnya itu komentarin nah bisa mengembangkan. Kenapa? Sesuatu itu bisa dikembangkan kalau sudah bisa dihukumi. Sehingga para filsuf itu kemudian itu dia menghukumi dulu mana yang keliru, mana yang enggak, mana yang ini, mana yang ini. Dari situ nanti dirumuskan ulang. Nah, kan supaya perumusan ulang yang jelas kan karya-karyanya diidentifikasi dulu. mungkin ya, uang kayak poin-poinnya bingung mau nulis. Contoh kan kayak di apa nulis makalah kan ada pengertian tentang teori ini, so ada ciri-cirinya dan lain-lain. Kita kan bisa menjelaskan. Tapi kok ini tuh bingung Nah, mau nulis dari retorik itu tentu bisa mulai dari eh, kan eh, kemarin udah jelasin hmm, dari gimana saya baca dulu nih. yang disangkutkan sama Muhawiro. Nah, ini dia mengapa kita berharap. Ini kayaknya antum terjemahkan pakai apa gitu ya? Orang komunikatif yang jelas dukungan sosial.
Nah, jadi ini nah ini dia. Jadi kita misalnya baca nih teksnya. Coba teksnya judulnya apa yang Goldsmith itu? Iya, kita emang harus harus baca. Jadi dan bacanya bareng, jangan sendirian karena ini emang gimana ya? Kita tuh kadang-kadang ya orang hidup. Jangan ngerasa sulit atau wah terlalu mudah nggak bagus juga. Ketika kita hanya nyari yang mudah, itu secara tidak sadar kita akhirnya tidak mengembangkan apapun hanya demi kemudahan kita. Nah ini yang kita sayangkan kadang-kadang. Nah, normatif rhetorical theory. Coba kita lihat di sini. Oh, jadi di sini nih ya, Diana Goldsmith itu discuss normative rhetorical theory and interpretive theory for understanding difficult interpersonal communication. Oh, jadi di sini ini, ya kan? Jadi di sini ini menceritakan bahwa normative rhetorical theory itu adalah teori yang memang ingin dipasang untuk untuk mengurai keruwetan dalam komunikasi yang interpersonal. Kenapa? Karena kembali kepada istilah retorika itu sendiri. Dalam istilah tentang retorika Aristoteles, ada istilah-istilah tentang argumen dan lain sebagainya. Nah, itu dibicarakan. Nah, sehingga ketika komunikasi interpersonal, ya, ya komunikasi ada orang lain ya, dengan orang lain itu, nah ini dia nih, eh, identity, jadi ada identitas, ya kan, eh, hubungannya bagaimana, kan, gitu kan, we define our relationship dan lain sebagainya, who we present ourselves, identity itu sama kayak orang muhadharah. Ketika orang pidato, karena aku mengguna kalau jelaskan, karena aku mengguna itu melakukan sesuatu yang itu sebenarnya latihan untuk iya itu untuk tulis. Jadi apa itu? Bagaimana mempresentasikan diri. Nah itu salah satunya. Nah, ya kan? Jadi nanti dalam normatif rhetorical theory itu antum bisa melakukan observasi. Anak-anak itu ketika melakukan muhadharah, ya kan? Mereka mengenalkan dirinya dulu enggak? Ya kan? Definisikan dirinya dulu apa enggak? Terus ngapain? Kan gitu kan? Ini ceritakan. Mix Nah, iya. tubuh. Jadi nanti ente lihat. Itu observasi anak-anak dalam pidato. Mereka sudah berhasil belum menguasai dasar-dasar untuk berkomunikasi secara normatif. Itu kan sebenarnya terjadi bukan hanya dalam pidato aja, tapi itu sikap yang sebenarnya bisa terbawa ketika mau-WA orang. Karena kadang-kadang orang, "Assalamualaikum, itu sebenarnya antum bisa bikin gambaran seperti itu. Kan we present ourselves. Waalaikumsalam. Saya Fakri. Dari Guntur 2, Ilkom 4. Jadi malam ini apakah kita akan masuk di kuliah? Ini. Jadi kan dia melakukan apa? Iya, present ourselves. Nah ini nih, banyak sekali di sini nih. When communicative task, ya kan? How we present ourselves, how we in our relationship. Nah, itu. Kenalkan diri Anda, terus cerita Anda siapa mau ngapain. Kan nggak mungkin ada no, Anda bilang ke orang tiba-tiba, Assalamualaikum Ustaz, kita masuk nggak? What? What? Anda siapa? Apa hubungannya dengan saya? Kan dosen kan akan melihat seperti itu. Apalagi nomornya asing. Saya sudah berusaha nge-save orang nomor orang pun juga masih rawan berganti-ganti nomor juga. Nah, itu dua tadi ya. The theory focus on uncovering the range of why people respond to this dilemma. Thus, identity and relational meaning to different strategies. This is to explain why some communicative situations are difficult. Kadang-kadang ngomong sesuatu kok sulit. Nah, dari situ antum juga akan menganalisis kesulitannya anak-anak pidato itu apa? Mental. Nah, itu termasuk dia nggak tahu harus ngapain pertama kali. Dia sebenarnya mungkin pengetahuannya sudah ngumpul di sini. Hafalannya udah mulai ngumpul, tapi ketika maju depan, nah, dia tidak punya apa? Prosedur. Awalnya gini, kenalkan diri Anda. Ini ketika Anda bimbing pidato malah bisa melakukan itu.
merancang Nah, katanya. itu. Jadi, contoh-contoh kata apa? Contoh apa kan? Itu malah itu bisa membuat rumusan-rumusan berdasarkan itu. Jadi teori itu menjelaskan. Terus apakah ini nggak boleh mengembangkan? Ya, boleh aja. Itu teori itu untuk menganalisis itu. Sini untuk melihat. Tapi ada lagi yang di sini nih. Apa namanya? Practical utility and helping communicator to see alternative way on handling dilemma. Oh, jadi ini juga membantu orang lain itu apa? Menghandle atau ya, katakanlah apa ya, mengatasi permasalahan yang dilematis. Kan? Dilematis ini mau ngomong takut salah, nggak ngomong juga takut dihukum. Gitu kan? Akhirnya apa? Ya orang akhirnya cengengesan, kan gitu kan? Orang akhirnya tidak serius. Orang akhirnya apa? Asal lucu aja. Gitu kan? Tapi teorinya ada. Ya kan? Kalau nggak asal lucu ya dia diem aja terus nggak jelas. Gitu kan? Di kendala di latihan pidato kan ada banyak sebenarnya. Dan latihan pidato itu benar-benar latihan berkomunikasi. Banyak itu bisa mengedukasi. Masih bagian pidato. Masih itu. Ayo kembangkan. Gitu kan. Justru kalau kalau bisa ente menghasilkan satu, oh kayak gini tuh. Menghasilkan satu rumusan-rumusan untuk diajarkan kepada capel. Bayangkan, capel berapa? Kalau 587. Kalau antum mengajarkan ini, langkah-langkah ini kepada anak 500 orang, gara-gara ente bersungguh-sungguh neliti kayak gitu, bisa pidato. Bayangin. Dan mesti mereka di masa depan akan ngajarin orang pidato lagi. Meskipun nggak ingat entenya, tapi kan dia ingat oh, gimana toh stepnya gimana. Ini emang nggak sederhana, karena kita kadang-kadang melihat sesuatu tuh hanya normatif. Normatif itu apa? Oh, alumni molas. Padahal celah-celah dan ruang-ruang untuk peningkatan sangat banyak. Kayak bagian ada bagian perpus. Di Korda ada perpus nggak? Ya, Ada. Buat apa? baca. Ini KMI nggak? Enggak, ente KMI nggak? KMI Dulu pernah masuk perpus, ngapain? baca Baca toh. Apa dampaknya kayak ente? Dapat 5. Ngantuk paling bisa tidur, ya kan? kalau untuk yang biasanya di kalau keterpaksaan memang kadang nggak dapat, tapi kalau sendiri dapat berapa kali beberapa kali. Andai kata, saya kasih andai kata di maktabah itu nanti disetting kayak gini. Ini nanti kalau orang masuk maktabah dapat kertas isinya pertanyaan-pertanyaan dan beberapa buku yang bisa dibaca. Lebih menarik kan? Nah itu. Sekarang kan suruh masuk ringkas, nah gitu aja kan? Iya, Nah itu tuh, so, bayangkan. tapi nggak tahu sekarang masih dia Saya nggak tahu makanya. dulu gitu. Saya tuh ngajak antum itu untuk melakukan sesuatu dengan pelajaran antum dengan bersama kita ini gitu loh. Itu satu hari, jadi bukan. Ya emang namanya orang itu ketika mau mengembangkan sesuatu dia sendiri harus menghadapi kesulitan-kesulitan. Loh aneh kalau enggak ya nanti terlalu mainstream kayak yang lain. Apa bedanya? Dan banyak sih orang-orang zaman dulu jadi bagian pusdak udah gitu aja kan. Tapi kan ada orang yang dulu pernah jadi bagian pusdak, tapi sekarang sampai bisa jadi MC, jadi apa. Nah itu karena dia merasa. Gitu. Jadi beda ya. Hanya ketika menghadapi kesulitan itu, apa yang harus satu lakukan? Ngobrol dengan saya, ngobrol dengan Ustaz, gimana ya kita ya? Ayo kita baca. Berarti kita ketemu kesimpulan ini. Kita ketemu kesimpulan ini. Ya Ustaz Fahri ya, ternyata fungsi teori ini untuk menjelaskan tadi. Kita analisis dulu. Orang-orang itu bisa nggak, mampu nggak anak-anak itu apa memulai sebuah pidato. Jadi kita ada daftar observasi. Bahkan nanti akan bisa bikin belangko nilai untuk mengukur kekuatan dari apa kemampuan apa namanya retorikanya anak. Itu tadi. Ya. The theory has been used to study how friend and family respond to communicating about health. Nah, ini kesehatan. Ya, jadi dia cerita bagaimana mengkomunikasi dilema atau masalah. Ini dalam pidato juga ya. Dalam pidato tuh setelah ada acara pidato tuh ada nggak apa namanya orang yang tertarik terus bertanya atau apa?
istilahnya tuh termotivasi untuk meningkatkan diri. Nah, ini menarik juga. Apakah ya udahlah dia ikut aja yang penting selamat. Nah, bedanya sama yang lain. Tapi kan ada anak-anak itu kadang-kadang yang very excited, dia tertarik. Dia ini, dia langsung. Nah, ini buat anak-anak tertarik ini tugas kita. Makanya kan kalau kita sering dengar direktur KMI itu marah, pas punya tugasnya guru, jalut talami tiata alam. Nah, itu buat para murid itu belajar. Dan membuat orang belajar itu nggak simpel. Orang harus ada pancingan. Saya juga sedang membuat antum belajar ini. Kan? Tapi kan kadang-kadang mentok karena waktu, yuk kita jelasin. Saya juga bisa aja dengan gagal atau berhasil, saya bagi saya nggak terlalu penting. Kan? Tapi dampaknya, antum harus sadar. Saya tuh gagal atau berhasil nggak ada masalah bagi saya. Tapi antum ketika antum berhasil, wah itulah lain-lain dampaknya. Nah, ini ada nih. Exploring when why some interpersonal conversation evaluated as more successful than other. Nah ini, jadi itu juga mengevaluasi bahwa kemampuan retorika orang itu kenapa bisa sukses. Suksesnya apa? Bisa menggerakkan atau apa. Nah itu juga diuji, maksudnya di situ dinilai. Ada nggak anak-anak yang muhadoroh misalnya, dia hanya mengandalkan kelucuannya saja. Ada. Atau dia hanya mengandalkan apa ya? Ya, atau dia yang ya nggak terlalu lucu tapi apa ya? Ya dia mau aja gitu aja. Tapi kan sih nggak terlalu bagus. Tapi ada yang bagus tapi dia apa ya istilahnya? Tertutup dengan orang lain. Maksudnya apa? Dia bagus untuk dirinya sendiri, tapi dia nggak bisa bikin orang lain jadi bagus juga. Coba tuh lihat itu perilaku itu kan terjadi di ruang diskusi kan di apa namanya di Ghurfatul Muhadharah itu. Oh ada anak-anak yang kayak gitu. Cari yang pasus. Wah, di Gorda gimana biasanya? Cari yang kudamak, gitu. Bagaimana? Nggak ada pedoman, Oh, nggak ada kudamak. nggak ada sambut. Oh, nah itu. Campur sama kostum. Nah, ini, kan? Ini menarik ini. Berarti antum masih punya anggota kelas 5 kelas 6 kan gitu kan? Wah, bisa dipakai untuk. Ayo kita ukur gimana mengaturnya ini. Kalau perlu kita soal ke Pak Yai saat Smito ini kita mau meneliti tentang ini gimana untuk ada arahan nggak kami punya teori untuk melihat ini dan mengukur ini lalu nanti kita bisa petakan lalu ada saran-saran untuk peningkatan seperti apa jadi kita jadikan program supaya apa supaya ketika akan melakukan program itu mengukur sesuatu dulu kan karena melihat sesuatu yang lain lalu tiba-tiba pengen kan nggak masalah kalau memang perlu kita ngobrol dengan itu ayo aja saya juga ngobrol ketemu ngobrol cerita kalau perlu saya harus ke sana untuk ngobrol supaya penelitian antum ini goal ayo aja kan kenapa ya emang ini kita jadikan suatu yang benar-benar serius sehingga nanti antum malah menghasilkan suatu karya yang dia bisa menjadi petunjuk untuk orang-orang yang bagaimana membimbing latihan pidato apa yang dinilai kan gitu kan kadang penilaiannya kan cuma bahasa apalagi yang lain entah sih terus untuk meningkatkannya gimana sampai kita nggak tahu deh kan gitu kan ini kalau kita membaca teori-teori nanti kita ngerti oh masalah apa sih sebenarnya yang dibicarakan dalam teori-teori jadi kita dapat sesuatu yang lebih detail kan jadi sini ya ini yang sudah antum tulis sudah oke ini kita nah ini penanganan kesehatan betul juga penting ini supaya mereka itu juga mau ngomong dan tidak takut ngomong itu juga penting kadang mereka punya keluhan kesehatan tapi nggak ngomong atau apa ambruk nah, makanya kalau disiplin itu terlalu keras itu jadi kayak gitu anak-anak nggak takut ngomong kan gitu kan tapi kalau terlalu disiplin itu terlalu longgar apa yang terjadi pada manja salah itu manja kan gitu juga makanya ayo coba gimana caranya ada disiplin yang bisa mengakomodir yo ya sebagian juga perlu ditegasi tapi sebagian juga bisa ditolerir nah ini dia ya. Ini sebenarnya untuk menulis ini apa nih nah ini dia Untuk
Ini kayaknya antum ini perlu menikmati tulisannya lagi, Ustaz. Menikmati itu gini, antum itu apa yang antum paham, benar antum tulis. Saya kayak tadi yang saya jelaskan tadi. Ternyata normatif rhetorical teori membicarakan hal-hal yang menjadi permasalahan ketika orang berkomunikasi. Satunya apa? dalam Ya, mengawali dengan sesuatu yang penting. Apa, mengenalkan diri, mengenalkan status, gitu kan. Memulai dengan suatu pendahuluan yang logis, kan? Bisa dari dalil, bisa dari apa, bisa dari apa. Jadi ada penilaian yang benar-benar, oh, jadi kita ngerti gambaran kemampuannya. Dari situ mungkin kebijakannya pengasuh akan beda, gitu kan? Kenapa berubah ya? Datanya berubah kok. Misalkan akan berubah kalau data berubah. Bahkan mungkin beliau sudah mungkin pengen untuk apa ya, meningkatkan kemampuan anak-anak berbicara itu. Namun beliau masih belum punya partner. Nah, itu juga perlu kita ini kan. Ya, jadi ini enggak simpel yang biasanya. Jadi ini bisa kalau cuma neliti semiotika bisa aja. Makanya kayak Hilmi itu saya suruh baca karya aslinya Roland Barthes, saya minta mendiskusikan dengan yang lain, aspek apa, saya suruh apa namanya wawancara ke sutradaranya, wawancara sutradaranya, Bang, iya di DM, saya bilang ini sutradaranya siapa? Ini ada IG-nya nggak? Ada DM. Ustaz ini mau terus gimana? Ayo sama saya juga. Ya kayak gitu, itu tanggung jawab saya. Saya nyuruh berarti saya harus kayak gitu, ya kan? Jadi ini jangan jangan dianggap tugas-tugas seperti yang dulu-dulu. Ya udahlah, tanjim pokok nggak bisa. Justru antum harus ngomong ketika nggak bisa. Ini teman-teman juga gitu ya. Jadi ini pokoknya ada teori yang dibahas terus sampai tuntas. Kalau kesulitan harus sampaikan. Tiap minggu sampaikan. Ya kan? Jadi kalau kesulitan dalam membaca atau mau menuliskan lagi, sudah baca paham tapi sulit menuliskan lagi, antum voice-note ke saya. Ini mulai nulisnya gimana Ustaz ya? Saya punya pemahaman kayak gini, kayak gini, kayak gini. Bacaannya kayak gini. Nanti baca nggak apa-apa kasih tahu saya. Nanti saya akan coba rumuskan dalam bentuk tulisan. Nah, nanti lama-lama antum akan bisa. Oh iya, ini nulisnya gitu. Nah, itu ya. Ini kita harus benar-benar sudah mulai. Kita sudah mau UTS. Nah, rasa udah mau UTS. Maka penelitian antum sudah harus dimulai. Nah, ini contohnya nih. Ketika mau berbicara tuh gimana ngajak orang lain berbicara, ngajak orang lain bisa menyampaikan permasalahan. Ini penting sekali. Komunikasi capel ini masih 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 tidak imbang. Ada yang mampu, ada yang tidak. Padahal kemampuan komunikasi itu sangat penting. Ya. Apalagi zaman sekarang latar belakang anak-anak itu sangat beragam. Nggak kayak dulu. Ya. Dulu paling apa latar belakang. Oh sekarang beda. Ada tren yang menarik. Banyak anak-anak politisi atau pengusaha yang apa sih ini? Ya kan? Banyak banget bukan hanya banyak. Mulai banyak kan? Ya mungkin mereka udah mulai dari tua masuk ya anaknya nggak bisa doakan satu aja. Ya mereka bisa aja sih masukin di sekolah-sekolah yang jelas-jelas mahal. Namun tidak jadi personality ya nanti. Ya, jadi orang yang bisa bekerja aja. Tapi kalau pengen personalitinya jadi ya berarti dia milih pondok yang emang menempa kemampuan untuk menggerakkan, memimpin dan lain sebagainya. Nah, ini. Menunjukkan karakter, keahlian dan niat baik, kredibilitas. Nah, ini kredibilitas juga. Kemampuan anak-anak dalam berbicara itu bisa nggak menarik apa namanya mendorong peningkatan kredibilitas mereka. Contohnya gimana? Kalau mereka ngomong dalilnya mereka hafal, ya kan? Kayak orang Amalia. Kalau mereka ini mereka nguasain, nah itu kredibilitas. Nah, ketika normatif rhetorical teori ternyata yang di kredibilitas juga diukur. Itu apa? Ya stauli al-madah itu kredibilitas. Ini benar-benar paham, benar-benar ngerti, menguasai. Nah, ini nih. Ini sih juga diukur nih. Jadi normatif rhetorical teori tadi yang punyanya Ustaz Fahri tadi ada apa namanya beberapa poin penting ya. Ini saya tulis, saya kasih warna biru tadi ya.
Teori ini berupaya apa ya namanya? Menilai, evaluasi kesulitan dalam berkomunikasi. Salah satunya adalah dari sisi langkah awal memulai komunikasi. Atau apa ya namanya? Retorika. Kan? Yang kedua, apa ya yang kedua? Nah, dalam teori ini bertujuan untuk meningkatkan apa ya, evaluasi kemampuan, evaluasi kemampuan apa sih namanya tadi yang kemampuan dalam menyampaikan pendapat. Yang terakhir, mendorong orang untuk orang yang akan bicara retorika jadi kredibel. Ya, kredibel pasti harus ada Ya sih, ya. Kan itu bacaan ya. Bukan untuk bangun tidur terus nulis kan tadi. Jangan paham. Loh, salah kan gitu. Ini saya warnai ya saat ini ya. Dia tuh bisa apa dari kita dulu. ya makanya ini kita obrolkan. Ini setiap hari udah obrolkan saya dari tadi. Nanti antum lihat itu ya. Antum baca nggak itu? Yang itu ketemu nggak yang saya baca? Yang saya apa namanya? Yang saya tuliskan coba dilihat di Google Drive. Yang, Hmm? yang kemarin Oh, saya tuliskan. Ada 3 hal yang diukur, kan? Dan ingin disolusikan. Kenapa? Kadang-kadang kayak gini nih. Teori itu kenapa kok jadi perlu dalam meneliti? Karena teori itu kadang-kadang sifatnya bisa membuat kita paham masalah apa sebenarnya yang terjadi. Oke, gitu. Misalnya gini, antum kan misalnya ya, antum bagian diesel, kan yang bagian diesel kan? Ada. Kalau ada listrik mati, apa yang dia pahami? Pakai teori apa dia memahami listrik mati? Harus lah, lo bukan bagian diesel, pantesan ngatur. Ini gini loh, jadi memahaminya kayak gini. Listrik mati. Oh, apa ada konslet? Nah, dia memahami dengan kayak gitu. Itu namanya teori. Kenapa? Karena pada prakteknya sering terjadi konslet. Karena alat listriknya rusak. Kalau kayak gitu berarti semuanya disabutin dulu listriknya. Oke. Tapi ini kayaknya kelas itu normal. Kita fokuskan ke ruangan yang tertentu aja deh. Nah, dia, dia secara apa ya? Secara feeling dia langsung bisa mengidentifikasi masalah apa sebenarnya yang terjadi karena yang menyebabkan listrik mati itu teori. Ya, sama dengan masalah ini. Rhetorical normatif rhetorical teori ini mengidentifikasi anak-anak itu kesulitan ngomong, kesulitan berbicara, menyampaikan pendapat. Itu di mana saja. Ini pertama mengenalkan diri. Karena mengenalkan diri aja nggak berani kan. Terus juga kenapa kita perlu melatih orang mengenalkan diri? Supaya tidak terjadi tat izin. Tat masuk nggak malam ini? Nah, itu jangan-jangan karena mereka terbiasa untuk tidak secara normatif menyampaikan pendapat. Ini bahaya. Ini Safari akan berusaha ini melihat situasi ini. Karena itu benar-benar terjadi secara mendasar. Anak tidak mampu berkomunikasi kecuali dengan teman dekatnya itu juga bisa jadi masalah. Nah, iya, kenapa? Khawatirnya dia salah berkembang. Tuh, salah berkembang. Ya makanya kenapa ketika kita mengajar perlu ada taswik atau menyenangkan. Kan kita kalau dia tidak bisa berkomunikasi dengan kita wajib dimasalahin. Nah ini itulah kenapa. Nah sekarang kita tunggu nih yang lain.
Coba ada ustaz yang lain di sini. Ustaz Husni gimana teorinya? Ketemu apa nih? Yang apa namanya? Apa yang saya minta kemarin? Kemarin kita labor Iya, digital labor apa itu? belum Nah, kalau misalnya kesulitan referensi atau apa, sampaikan ke saya. iya. Ini saya menyalahkan antum bukan karena antum nggak bisa, tapi karena antum nggak menyampaikan ke saya. Makanya tiap minggu pokoknya harus menyampaikan. Ini ada masalah ini di grup. Nah, coba baca sekarang digital labor ketemu apa? Iya harus dibaca. Baca mana yang sulit, kasih tahu saya akan bantu membacakan atau apa. Itu ya. Ini bagian-bagian yang penting, ini proses yang sangat penting. Jangan kita skip ya, proses ini nggak bisa kita skip. Busro, belum maksudnya belum apa? Belum ada teori kan kemarin kita bicarakan suatu. Hah? Sudah Apa tuh? belum Ya apa? Nah ini kesulitan menulis mungkin. Coba apa gimana ceritanya? belum ketemu bahannya. Ya cerita ke saya. Belum ketemu bahannya itu bahan yang apa? Kayak gitu. Kan? Ustaz saya belum ketemu referensinya. Ya apa? Teori apa? Hipodermia needle. Hmm? Ini kemarin kuliah kemarin antum nggak lihat arsipnya di YouTube? Ada ya? Ini ada loh. Kan? Kita lihat yang lain. Gak ada masalah, yuk kita lihat. Apa ini? Ah, apa ini kira-kira? Oh, the hypothermic needle theory is a prominent theory in social media that affect the understanding, attitude, and behavior of individuals. Jadi apa yang mau diukur teori ini adalah pemahaman, perilaku, attitude itu apa ya? Bukan perilaku, sikap dan perilaku, ya kan? Jadi hypothermic needle itu dia mau membicarakan itu tadi, mau mengukur ya, ukurnya berarti mau cerita, ya. Mau cerita tentang itu. Kita lihat lagi nih. Media message are needles that were directly injected body. Oh, jadi asumsi dasarnya adalah bahwa media sosial itu punya pesan yang pesan itu dikirim ke kita, kan? Sehingga kita merespon sesuatu. Meresponnya bisa dua hal. Merespon dengan meniru, itu merespon juga. Kita melakukan apa namanya? Persepsi, penerimaan, ya kan? Atau merespon dengan cara apa? Mengkritisi. Kritisi, "Wah, ini nggak bener ini kayak gini." Wah, ini. Atau ada respon yang lain, mengembangkan. Ya kan, mengembangkan. Dia nggak niru, cuman dia apa? Dia bisa membandingkan dan mengembangkan. Itu yang cukup sulit. Nah, ini antum mau meneliti lapangannya apa? Itu bercerita terhadap peningkatan kesehatan. Apa gimana nggak paham saya? Pengaruh ke edukasi dokter kita tentang kesehatan. Antum mau ngukur ke siapa nih? Ya, kalau yang Followernya. Oh, perubahan hidup sehat. yang mestinya yang antum ukur itu adalah perubahan hidup saya jauh banget. Penerimaannya, ya kan? Penerimaan penonton apa namanya? Podcast kesehatan. Nah, judulnya nanti kayak gitu, penerimaan penonton podcast kesehatan, misalnya kayak oleh ternyata sebuah analisis perspektif hypodermic needle theory.
Kayak gitu. Ini udah diterima belum sih proposalnya? Ya, nah, kasih judul kayak gitu lah. Udah jelas itu kayak judul kayak gitu. Ya. Siapa yang menerima? Misalnya kayak gitu. Ya, nanti kan akan ditanya kan, siapa yang menerima? Ya udah di pondok ini aja. Siapa yang nonton itu rajin-rajin, misalnya gitu. Yang rajin nonton itu gimana kan gitu kan? Bisa aja. Atau cari followernya oh IG lihat silakan. Kadang-kadang IG-nya juga diikuti oleh teman-teman kita juga. Ayo, namanya penerimaan. Jadi mengukur itu bukan mengukur, yang diukur adalah penerimaannya. Apa yang dia terima? Itu tadi. Apakah dia memahaminya ataukah dia berubah sikapnya? Ataukah dia berubah perilakunya? Itu. Jadi yang diukur adalah penerimaan atau resepsi. Resepsi misalnya itu bukan resepsi pernikahan, bukan ya. Resepsi pernikahan itu kalau saya kayak orang terima orang-orang yang mau menghadiri, orang-orang yang mau memberikan selamat pada pengantin, namanya resepsi pernikahan. Tapi ini resepsi atau penerimaan terhadap suatu ide atau gagasan atau hal yang lain. Ini hypodermic teori ini bicarakan ini. Sosial media that affect the understanding. Itu tadi. Jadi ini antum kalau teorinya belum paham, ya mau kemana juga bingung. Kan? Ibarat orang mau ke nanti mau ke jetis-jetis itu mana sih? Nah, nanti secara petanya di pikiran itu udah nggak ada. Jetis itu mana? Kita perlu ke barat dikit, habis itu ke selatan. Itu pemahaman, understanding, ya kan? Perayaan. Nah, Ustaz, kalau ya, kalau Selaung itu di mana, Ustaz? Bolong. Setelah bolong. Semua cerita. Balong, Bogal, oh, ya kan? Apa yang antum ingat tentang Selaung? Kebebasan. Ya beda-beda kan? Itu namanya penerimaan gitu loh. Ketika ente melihat Selaung, batasan. Ada juga yang melihat Selaung apa? Islamic Center kan gitu kan. Itu namanya penerimaan gitu loh. Nah, itu makanya saya bilang ke antum, penerimaan itu juga bisa diukur karena dia juga merupakan salah satu dampak dari komunikasi, penerimaan. Ya kan? Penerimaan apa namanya? Ini lagi apa? Kita misalnya kita melihat kayak gini nih, antum menerima nggak apa yang saya sampaikan? Apa yang antum terima? Nah, itu juga pertanyaan menarik. Ya kan? Saya sedang mengukur penerimaan antum berdasarkan progresnya. Ya. Nah, jadi gitu ya. Makanya kayak kayak Ustadz Fahri nanti akan mengukur apa yang diukur Ustadz Fahri ini sebagai anak-anak kita ini mungkin peluangnya ditingkatkan di mana? Kayak gitu. Kalau orang tua nanti melihat hasil itu, mereka sangat bersyukur. Berarti benar-benar serius. Kita kan kadang-kadang bisa menilai orang itu cuma dengan sesuatu yang kita tahu aja kan. Kayaknya dia tuh kayak gini deh. Kayaknya kan gitu kan. Ya iya sih berani-beraninya iya sih sudah berani istilah itu. Padahal kalau dengan kita menilainya dengan suatu teori ya itu lebih menarik lagi. Lebih detail. Oh ini kayaknya anak ini punya kesulitan dalam komunikasi mengenalkan diri sejak awalnya. Jadi dia tuh gini. Wah detail ada penjelasan. Kayaknya anak ini agak kesulitan dalam menyampaikan pendapat karena mungkin dia berpikir bahwa kalau salah terus kita harus dihukum berat. Itu caranya. Jadi kita edukasi. Hukuman itu hanya salah satu dari apa ya? Semacam ujian mental aja buat kita kuat atau tidak. Tapi kan gitu kan anak itu. Tapi dalam hal ini kita juga harus melakukan eh, tindakan kita secara serius dan mendekati apa yang diarahkan. Mendekati itu misalnya muslimnya mengarahkan A ya terus kalau bisa dilaksanakan sesuai apa ya mendekati arahan itu. Kalau nggak bisa nyampe Ponorogo ibaratnya ya udahlah paling nggak nyampe Siman lah. Karena kadang-kadang anak-anak itu ada yang mampu nyampe, ada yang enggak. Nanti akan kembali ke latar belakang keluarga juga. Gitu. Bahkan nanti dari situ, ini Ustadz Fahri punya banyak cara mengukur, nah, termasuk Ustadz Busro. Juga gitu, penerimaan. Setelah orang itu tahu konten kesehatan, apa yang dilakukan? Cuma like aja, atau cuma yang penting-penting aja, terus atau bagian mana yang diingat, begitu aku juga perlu tanya. Apa yang paling diingat? Nah, kayak gitu. Penerimaan. Apa yang paling antum ingat? Kalau
nonton dokter langsung. Jadinya tentang neraka. Nggak kayak gitu. Apa dulu bidangnya yang antum mau lihat, ya kan? Apakah kesehatan masyarakat, apakah kesehatan individu, ya kan? Apakah kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan, apakah manajemen dalam bidang distribusi kesehatan, nah, oh banyak yang diomongkan banyak, temanya antum belum bisa petakan loh berarti. Nah itu petakan temanya. Oh, ngobrolnya sebenarnya apa? Oh, yang dibicarakan tuh sebenarnya ini. Itu temanya sebenarnya lebih ke apa? Nah, itu. Paham tema itu juga penting. Karena kalau salah paham ya benar-benar salah. Ya, yang penting dokter itu ngomong kayak gitu dulu. Nih konteksnya kesehatan masyarakat atau kesehatan individu apa-apa. Kan gitu. Itu antum perlu mengidentifikasi dulu. Nih, antum punya klaster tentang temanya apa enggak? Ini apa? Konten di YouTube atau Instagram atau apa? Di YouTube ada nggak kira-kira? Ada. Itu kan biasanya ada tagarnya, atau ada playlistnya, atau ada apanya. Nah, dilihat itu. Nah, iya, itu masuk ke dalam metode. Saya ngukurnya pakai YouTube. Nah, di dalam YouTube-nya itu, kenapa kok YouTube? Lah, kan di sana ada playlist. Kalau playlist itu biasanya tematik. Itu juga bisa itu namanya meneliti itu disampaikan metodenya gimana. Nanti dalam bagian metode atau sampaikan. Cara saya ngukur itu gini loh. Ustaz Fahri misalnya ngukur. Caranya ngukur tuh kayak gini loh. Saya tuh ya keliling, melakukan observasi. Saya itu juga apa namanya akses atau mengevaluasi. Apa yang dievaluasi? Oh, saya melihat kemampuan anak-anak dari awal muhadharah itu gimana ketika saya datang ke situ. Sebenarnya dari awal tuh mereka orang tuh bicara yang pertama siapa yang lihat aja. Apa yang dia lakukan? Kan ada juga yang ketika masuk muhadharah karena memang dia tuh ya cuma buat lucu-lucu aja. Bisa aja lah. Nah, nggak ada pendahuluan. Dia gagal mengenalkan dirinya. Mentalnya sudah kuat untuk ngomong depan umum, cuman dia gagal mengenalkan dirinya. Dia tidak bisa berbicara secara normatif atau secara apa formal dan masuk akal. Ya, tiba-tiba dia Idan, wah, udah Idan, eh saya bisa Idan lah. Nah ini nih apa dampaknya? Oh banyak. Dampaknya adalah gaya komunikasi itu ditiru orang. Jangan-jangan antum itu melakukan itu gara-gara dulu muda birnya. Ya bisa ada apa kamu? Oh, ini kan gitu. Lalu kita dulu juga jadi pengurus itu juga berusaha mengenalkan ke teman-teman sekalian yang kan anggota kamar ini kita alhamdulillah hari ini kita ini ya sehat-sehat semuanya ya wah kayak juga sehat-sehat sehat. Terus ini kita nih kayaknya ada perlu ya meningkatkan kebersihan atau apa terus ya mungkin ketua ketua kamar nih mungkin ada perlu ada program kesehatannya seperti apa. Oh iya ini habis alat filenya habis oh iya ini nah itu kan kita kadang-kadang pendekatannya terburu-buru bisa itu namanya olah salahnya jamu fulus siro apa namanya siro super pel oh. Apa yang dididikkan dari situ itu kan nggak usah jamu fulus beli aja lu sendiri bisa atau cari aja orang yang kaya suruh beli bisa tapi itu tidak mendidik itulah kenapa di Gontor banyak momen-momen untuk orang bisa berinteraksi supaya terdidik ya meskipun kadang-kadang resikonya juga nyasar juga atau salah melakukan pelanggaran resiko ya nah ini ya Ustadz Busro ya saya mau dengar punyanya Ustadz saya dengar semuanya nih Ustadz Fahmi kemana nih Ustadz Jundi nggak ada Ustadz Ade saya mau dengar Ustadz Ade ya gimana teori apa yang antum bahas yang kemarin nah antum dapat nggak indikator-indikator dalam teori asal maunya gimana teori asal Udah cari juga Bang. ngomong apa aja gitu kan kayak tadi tuh punyanya Ustadz Busro tadi ngukur tentang apa punya Ustadz Fahri tadi ngukur tentang apa hari itu mau ngukur tentang apa gitu gimana strategi ketemu saya baca punya itu kok belum diupload apa gimana saya nggak tahu
Ini saya mau lihat punya studi nih. Itu belum ada di baru ya. Ya boleh lah. Nah, sikap berperilaku, ini itu kan norma subjektif, persepsi pengendalian perilaku. Ya, jadi ada 3 sebenarnya. Ya fungsi apa namanya hal-hal yang mendasar dalam teori perilaku yang terencana, ya kan plan behavior. Nah, ini apa? Berperilaku, sikapnya gimana? Norma subjektif atau nilai-nilai yang dia pakai, ya kan? Baru nanti persepsi pengendalian. Misalnya nilai itu termasuk kayak gini nilainya. Oh, saya pokoknya mau kerja itu jadi pilot. Wah, nah itu udah pakai pokoknya itu berarti kayak tujuan. Tapi lama-lama ketika dia jalan, wah ternyata jadi pilot juga banyak masalahnya. Jadi berarti dia tidak sampai. Kayak kita, misalnya menjadi eh, yang atau makan teliti apa anak-anak pramuka. Terus ini nih sampai jadi skripsi. Anak-anak pramuka itu yang kasus itu, apa yang ditasdikan oleh binduk-binduk mereka? Itu kan menarik. Itu nanti jadi binduk yang wah. Sehingga satu sisi apa? Orang itu berpikir kepramukaan, tapi ada juga kan nggak semuanya begitu. Ada juga yang berpikir pramukaan tapi juga akademiknya betul. Ada juga yang berpikir lebih maksimal lagi. Saya nanti mau jadi binduk yang nggak tanggung-tanggung dan bisa jadi teladan buat yang lain. Nah, itu dia. Itu plan behavior atau perilaku yang terencana. Udahlah kalau anak nggak jadi binduk nanti ya anak paling pengen bisa ke ML terus nanti jadi kuarcap atau apa kan karena wow punya plan nggak sampai ke situ. Antum tanya mereka, jangan hanya terbatas di pondok aja. Kalau udah jadi binduk selesai, udah selesai. Terus sebenarnya itu baru dimulai ya kan. Mestinya mereka berpikir lagi untuk karir kepramukaan lebih lanjut, gitu kan? Kenapa karir kepramukaan ini masih banyak yang kosong? Banyak kosong. Karena bisa banyak tempat. Dia bisa ekstrakurikuler atau dia bisa kegiatan yang utama. Oh, jadi pejabat di kuarcap, kuartir. Ya, kemampuan apa nih kan gitu kan? Nah, itu jangan kadang-kadang anak-anak perlu disampaikan wawasan-wawasan seperti itu agar mereka berpikir gitu. Karena dia bisa dipindah, berarti anak harus jadi bisa nih anak TML nanti. Oh, nanti anak ada KPD habis itu anak nanti kalau bisa nanti jadi pewarnas. Nanti kalau misalnya Gontor mau jambore atau pelepasan di Jakarta misalnya anak yang lepas. Wah, ini menarik lagi. Kan kayak gitu kan. Coba cerita gitu ke anak-anaknya. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan ada yang nyantol karena kepikiran. Antum tuh kalau bisa jangan cuma jadi bintang aja ahli. Ini maksudnya coba pikirkan. Kita kan ada jambore. Andai kata di situ antum yang jadi pewarna, sudah langsung mereka berencana. Malah bagus kan mereka jadi punya rencana jangka panjang. Coba itu antum kasih sedikit dorongan-dorongan. Biar jangan hanya kasus murah terus juga berani, tapi kadang-kadang juga banyak rusaknya. Itu maksud saya, kenapa kita mempelajari sesuatu untuk melakukan perubahan-perubahan. Perubahan itu nggak bisa dilakukan kecuali antumnya sendiri berubah. Iya mungkin gitu. Jadi malah kalau jangan-jangan mungkin mereka malah jadi tertib belajar, tapi memang POT-nya nggak terlalu terurus. Tapi mereka di situ ketika udah lulus pada jadi apa yang kayak gitu mungkin ada. Karena reuni di luar nanti. Masa antum bukan kasus. Ini kan karena mereka merasa itu tadi. Itu kadang-kadang terjadi. Saya kadang-kadang juga kadang disapa orang yang saya juga nggak kenal. Anak dulu gitu. Aduh lupa saya mohon maaf namanya siapa. Covernya dan lain sebagainya. Itu tadi karena mereka kita tuh karena nggak nyadar ketika menyemangati anak-anak itu. Ternyata dampaknya sampai segitunya itu kita kadang-kadang nggak nyadar gitu. Ini live boleh ya, ini ya live boleh ya. Itu buat report apa itu boleh. Lu serius sana. Ini biar antum itu ini benar-benar pelajaran hidup. Antum itu buat sekali menasihati anak-anak, berkali-kali. Kenapa jangan-jangan di antara nasihat-nasihat antum itu masuk dan dipakai? Ini kamu nggak tahu ya kan? Nah, saya kenapa saya sampaikan ini? Ya sudah, saya mau report-report nyampaikan ini bukan karena apa-apa, karena saya punya harapan ke antum. Dan antum benar-benar harus punya harapan. Kan jangan hanya lihat asli aja, karena sesuatu yang lihat asli tidak akan menghasilkan kecuali lihat. Nah, penelitian saya tuntut. Ini
Kalau nggak paham, nyampaikan. Kalau kehilangan topik untuk nulis, sampaikan juga. "Ustaz, saya mau ngobrol apa ya bahaya sama anak-anak?" Kan antum bingung ya kan? Ngobrol apa lagi? Nah, kalau saya motivasi anak-anak apa ya kira-kira bahannya? Nah ini lagi. Ajak mikir lebih jauh lagi daripada sekedar jadi bimbel. Kayak gitu. Nah, ajak mikir lebih jauh lagi daripada sekedar hanya diajari apa? Jam rana, karena hati anu jam. Apa sih namanya sekarang? Sampai 3. Masih disebut jam rana gitu nggak? Sampai 3. Orang masih nyebut jam rana nggak? Jam berana, jam berana. Enggak, maksudnya orang anak-anak itu masih nyebut istilah jam rana gitu enggak? Enggak. Enggak terlalu ya? Sampai 3. Kalau zaman saya kayak gitu, Mas. Itu kan jam rana ya. Rana. Ini istilahnya jam rana. 90 tahun. Ya, pra itu. Saya kan hidup di masa itu juga. Makanya tapi kan saya juga perlu pengen tahu juga. Anak-anak sekarang punya istilah apa? Kan gitu kan. Nah, itu makanya kenapa saya ngobrol kayak gini, bagi saya manfaat yang besar. Saya jadi ngerti, oh, anak-anak itu nggak pakai istilah itu lagi, gitu kan? Ya iya, kayak di zaman saya dulu waktu masih anggota, nggak ada istilah tasleng itu. Karena nggak ada istilah. Ada kan? Ya, nggak sih? Iya. Saya nggak tahu mulainya kapan, tapi saya kalau mengidentifikasi itu mulai tahun 2011-an. 2011 12-an. Saya pulang dari pengabdian guru baru itu udah mulai kedengarannya istilah baru apa ini bisa? Istilah baru. Lah emang berkembang. Kenapa kok berkembang? Ya bahasa itu meskipun nanti orang bilang gontor bahasanya rusak. Bukan kayak gitu, bukan hanya di gontor aja. Namanya di masjid ada bahasa rusak apa? Aura. Gitu kan. Di setiap tempat itu ada bahasa yang dipakai tanpa koidahnya. Itu ada. Nanti anda ke pondok-pondok alumni atau apa akan ada istilah yang hanya mereka yang paham. Itulah bahasa suatu rumus-rumus yang disepakati untuk mengutarakan sesuatu yang mereka sadari bersama. Muadorong. Munakosah. Kalau sekarang anak-anak apa sih? Masih munakosah juga. Munakosah. Ini aja munakosah. Ya, ini aja munakosah. Mana munakosah? Motor. Mana merokip? Merokip. Kan? Lagi istilah kayak gitu itu saya pengen dengar ini apa tuh anak-anak istilahnya itu. Ya jelas beda masanya berbeda ya kan. Jadi itulah tantangan buat kami orang-orang yang udah tua itu untuk harus tetap belajar. Jangan dikira antum saya tantang untuk kayak gini itu enggak, saya juga ingin belajar. Istilah apa sebenarnya yang tren di mereka atau motivasi apa yang muncul mereka. Tahu nggak kapan antum mulainya ada berfokusal? Ya, tahunya kan sekarang udah ada berfokusal, ya kan? Itu mulainya ketika saya kelas 6. Saya kelas 6 itu, jadi ada beberapa teman-teman kita kok main turun-turun dan kok taat, udah taat juga rebutan, terus ya orangnya gitu itu aja. Kayak kalau musuh favorit kita futsal. Iya, gua yuk. Kan lapangannya cuma separuh bola aja kan gitu kan. Baru sono wah, ada orang bikin futsal, ada orang pada futsal semua. Awalnya itu kelas 6 kita yang futsal itu. Belum ada firmannya. Yo, futsal. Tapi dulu emang orang-orang dari bola gitu loh. Dari orang-orang bola. Futsal yuk. Nah, habis itu baru ada firqahnya, gitu kan? Enggak ada. Orang-orang pendiri orang-orang bola semuanya. Orang kayak orang bukan nih. Boleh kayak asal kayak pada, kayak gitu kan. Wah, ayo ini aja yuk. Ente dong, boleh nggak anak futsal nih anak? Ya, dulu lapangan futsal pertama, tahu ya, di belakang gornya sana itu masih jadi lapangan futsal. Gor. Sobat amal sudah gor jadi amal ya. Jarang. Gor sekarang jadi tempat kumpul Midas belakangnya. Belakangnya jadi gudang Midas. buat Gudang Midas. Sebenarnya ada lapangan futsal, cuman kan sekarang lagi tempat kumpul jadi nggak bisa main futsal gitu. Oh, itu lapangan futsal pertama sih. Yang sampingnya langsung tembok orang kampung. Dulu kita gusur batatin terus kita pasang. Banget. Yang di belakangnya lagi tapi basatnya udah digusur juga. Jadi dulu waktu anak anggota itu ya, waktu anak kelas 1 sampai kelas 6 itu ternyata kan ada yang bikin ada ini kan, Ya. GND terus ada
Dulu tuh gor, tapi pernah juga jadi unsur PBKD ya kan? Yo, Pernah kan? Terus itu belakangnya itu dulu belakang situ itu sini 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 ya. di sebelah kiri. Yo, ini kan. Itu utaranya kan. Itu Basatin dulu. Oh, Dulu Basatin. makanya pindah ke belakang itu. Iya, nggak bisa kita. Dulu itu nggak ada gitu. Basatin. Ini biar jadi orang futsal. Mereka juga izin saya sebagai penguasa di MBGD dulu. Ini izin ya pakai lapangan. Oh, boleh boleh. Yang penting kita tenang. Anggota-anggota saya juga secara futsal kan malah bagus. Gitu biar nggak bosan. Nanti mereka bosan futsal, pegang alat latihan di gor. Gitu. Nah itu politik-politik yang kelas 6 dulu kayak gitu. Saya nggak tahu kelas 6 sekarang tuh ada nggak yang bisa kayak gitu. Cuman ya ya wajar karena zaman dulu kami-kami itu memang apa ya, diantaranya ada yang tua-tua, ada yang sudah pernah SMP, jadi kelas biasa dan lain sebagainya. Kalau sekarang nih rata-rata muda semua, bukan rata-rata semuanya. Dari nol mikirnya di pondok. Kalau kami dulu, oh, banyak yang udah mondok. Kan waktu saya dulu kelas 6 itu ada yang udah S1. Udah S1 masuk Gontor. Bayangin. Kan beda cara mikirnya. Kan? Beda. Era-era itu sangat penting. Sudah ada. Kan gitu. Jadi biar untuk tuh, oh perbedaannya kayak gini. Dulu biasa kita, banyak dari kita yang udah pinter-pinter gitu. Maksudnya itu udah pinter ini dan sebagainya. Dan apa ya namanya, guru itu dulu dikit. Dan tak kasih tahu aku, waktu saya anggota. Sekarang kan ada ustadz-ustadz keliling wajah. Dulu aku saya anggota itu nggak ada. Yang keliling cuma wali kelas kecil. Jadi waktu saya kelas 3, saya masih ingat banget. Wali kelasnya kayak MI. Wah surga itu nggak ada yang keliling. Kelasnya kayak MI kok. Terus panitia ujian dan sebagainya. Oh, nggak ada muaca kita sepanjang tahun. Nggak ada muaca. Dulu kan kelas 3 itu tahu nggak taklumnya apa? Daur mahat taklum. Daur mahat. Oh ya pokoknya di sini senang besar senang pokoknya gitu. Kalian taklum. Sini senang senang senang. Taklum kadang di sini, kadang depan kopel. Depan kopel sekarang jadi dai. Dia ke masjid, main sajadid. Kadang ke konsol, kadang nongkrong di mana, kadang barang. Kayak gitu dulu itu. Sampai saya nggak tahu mulainya kapan, tapi kayaknya waktu saya guru tahun kedua masuk sini itu udah mulai ada. Jadi sebelum itu ada. Dan saya kasih dan lagi nih, kayak gini nih. Waktu KA, hari-hari KA kan kadang ada muajar. Ya. Zaman dulu nggak ada. Itu baru ada tahun 2014. Waktu saya wali kelas 1. Ada. Kenapa? Karena Bapak Direktur lihat ngapain tuh anak-anak di asrama itu kayak orang banget. Tuh bikin muajar aja biarin. Biarin muajar. Ayo, kita muajar. Pas saya wali kelas 1, saya suruh anak-anak itu PG semua. Pakai PG, latihan PG. Bubarin pas bubarin. Ya itu tadi. Apa? Ya biar bagi dia emang bener itu. Ya kan? Biar yang kosong tetap ada isinya. Ya itu tapi ada itulah namanya apa? Peningkatan. Dari mana beliau punya kebijakan peningkatan? Karena beliau keliling, observasi, melihat, punya rencana. Lah itu maksud saya. Dampaknya luar biasa. Kan? Nah, itu maksud saya. Jadi zaman zaman sekarang wah anak kayak ini tertib dulu aja lihat itu udah tertib dulu zaman dulu tuh tertib kayak gini waktu saya masih kelas 3 itu. Apalagi kalau mau aja, oh mau aja itu apa namanya celananya cari celana yang ini, celana yang duel dan lain sebagainya. Terus kacau apa mau aja itu pokoknya ajang kayak orang pamer atau apa. Tapi ya emang kayak gitu kan dari semangat mau aja. Dulu itu santri itu mengatakan semua aman aja, semua aman aja. Ustadz nggak ada yang ingetin kayak gitu pelanggaran-pelanggaran kita. Nggak kayak ustadz sekarang ada yang marosim ada apa. Nggak ada dulu marosim nggak ada. Marosim aman. Katamu aja ya aman nggak ada. Kalau pas marosim mana nggak ada. Gimana nama keuangan santri nggak ada. Paling marosim kayak ini pagi doang kan. Ya kadang ada kadang enggak. Ya masih itu lah. Makanya yang saya bilang tadi itu, oh dulu di sini senang, saya senang wajahnya.
kan? Nah itu jadi, tapi kan akhirnya gaya komunikasinya berbeda. Orang yang lahir dan tumbuh di masa fasilitas masih dikit beda dengan sekarang. Makanya tantangan kita sekarang ini menghadapi orang-orang yang ya banyak fasilitas dan lain sebagainya, itu kita harus sadar itu. Kemampuan komunikasinya juga. Nah itu, tapi kalau kemampuan komunikasi relatif apa namanya hampir sama. Ini nih lagi ada beberapa orang di situ yang ngobrol berempat. Apa yang mereka bicarakan kira-kira tuh? Nggak mungkin pelajaran. Coba itu ikut dengerin itu. Kalau nggak bisa foto TOT. Jangan TOT kan ada atau bukan kan? Bukan. Kayak gitu. Dulu kadang-kadang orang POT itu apa? Mereka bikin apa namanya? Bikin bordiran maan. Jadi jaketnya bordilnya taruh bordil. Oh, sekarang ada. Hah? Masih ada. Kadang-kadang ada. Jadi bikin jaket dan itu kan bordir. Oh, dulu kalau Eleven tuh ini ada bordilnya kuning. Jadi kalau misalnya dia kasih awo itu ada macannya, itu kok jadi kebun binatang. Anda sebagai komentator kan, lu biasa kita ini. Nah, ya lain sebagainya. Saya mau nanya nih, belum saya tanya nih. Oh, jangan diem aja tuh. Ayo, cerita. Izin duluan ya. Boleh, silakan. Yang Boleh, silakan. bis. Silakan. Set novel nggak habis. Oh ya, boleh. Betul. Oh, antum udah datang duluan, masa nggak boleh pulang duluan? Why not? Dikerjakan ya, Ustaz ya. Ayo, Ustaz. Set novel cerita ke saya. Ngomongnya. Teorinya saya punya teorinya. Ini teorinya yang ini. Transmisi juga sama mesin kerjaan sebagainya yang sebagainya dengan menggunakan Nah, ini antum perlu baca buku aslinya. Apakah buku aslinya itu mulai apa tadi? Oh, coba kita lihat. Siapa namanya? Karl Hoffman. Hoffman. Persuasive communication, namanya gitu. Persuasive. Mana ya ini ya? Nggak ada ya. Risetnya itu ditemukan tahun berapa? Yo, kan pertanyaan itu yang ingin saya jawab, antum jawab. Oh, judul bukunya adalah ini, Communication and Persuasion, Psychological Studies of Opinion Change. Nah, ini judul bukunya nih, terbit tahun 1953. Ya kan? Jadi kalau antum bingung itu tanya ke saya, insya Allah saya akan bantu nyarikan. Custom Rates. Ini ada bukunya. Hah? Ya, bukan ini. Ya ini sih ya ini benar. Ini bukunya ini bisa mengerti. Adalah yang gitu. Jadi ya boleh juga teori itu ada dua, itu boleh aja penemunya dua. Ini kalau Hofland model seperti ini nih, ya kan?
observable communication stimuli, predator, dan lain sebagainya itu ada modelnya. Nah, nanti antum bisa lihat di video arsip saya ya, ini sedang saya videokan. Ya, jadi ini berarti udah semuanya ya. Tinggal Ustadz Husni, tolong saya tunggu apa